Saya lanjutkan perbincangan dengan Mas Fitra terkait dengan posisi Indonesia sebagai salah satu negara terbesar produsen CPO di dunia. Pada saat Indonesia katakanlah mengalami stuck lah dalam hal negosiasi untuk kemudian eksportir mau mengekspor komoditasnya ke Indonesia untuk komoditas pangan, karena kemudian kondisinya adalah negara eksportir tersebut sedang mengamankan stok pangan di negaranya. Tapi kemudian negara tersebut memang membutuhkan sawit dari Indonesia, dan Indonesia adalah salah satu negara produsen terbesar di dunia. Sejauh mana posisi tersebut akan memperkuat daya tawar Indonesia lah untuk kemudian melakukan negosiasi agar ada komoditas-komoditas yang secara volume tetap dilakukan eksportasi ke Indonesia, walaupun memang kondisi kebutuhan pangan lah di negara eksportir tersebut sedang tinggi-tingginya. Seperti apa analisa Anda, Mas Fitra? Ya, dalam konteks ini kita bisa menjadikan CPO sebagai instrumen negosiasi ya, terutama bagi negara-negara yang memang konsumen terbesar dari CPO, dan di sisi yang lain ada beberapa barang kebutuhan yang kita butuhkan dari sana gitu ya. Dan pemerintah sudah memfasilitasi ya ekspor dari CPO dengan merelaksasi ya pungutan ekspor. Biasanya kan seiring dengan peningkatan harga komoditas CPO, itu pungutannya juga naik secara proporsional. Tapi kemudian kemarin coba untuk direlaksasi untuk memanfaatkan momentum. Meskipun tentunya ada konsekuensi dari sisi pengadaan biodiesel dan juga permajaan kebun sawit. Tetapi isu biodiesel itu sebenarnya bisa kemudian tidak terlalu jadi masalah. Kenapa? Karena demand biodiesel sekarang juga lagi rendah, gitu ya, sehingga tidak masalah untuk kemudian mengkompensasikannya dengan melonjakkan ekspor. Begitu juga dengan isu permajaan yang sebenarnya itu isu jangka menengah dan panjang, nanti bisa kemudian ditarik kembali relaksasinya ketika keadaan sudah normal. Nah, dengan fasilitasi itu kita bisa semakin melakukan penetrasi ke negara-negara yang kita tuju, terutama negara-negara di Afrika, Amerika Latin, dan juga Eropa Timur yang secara ideologi lingkungannya tidak seketat di negara-negara Eropa Barat misalnya. Dan dalam konteks itu kita bisa juga menjadikan CPO sebagai alat tawar kita, di mana misalnya kita butuh beras dari sana, butuh apa produk-produk yang sebenarnya kita tidak bisa produksi secara masif, ya bisa kita minta sebagai priority buyer dengan menawarkan CPO kita, dan kita menjadikan diri kita Indonesia sebagai priority buyer untuk produk-produk mereka di kemudian hari, sehingga kita bisa secara langsung dan tidak langsung mengamankan stok di jangka menengah dan panjang gitu. Baik. Efek yang kemudian terjadi dari tingginya harga pangan dunia tentu saja akan menyebabkan harga pangan beberapa komoditas lah ya yang kemudian diekspor ke Indonesia ini harganya akan meningkat. Sejauh mana pemerintah kemudian mengantisipasi sebagai dalam bentuk kebijakan-kebijakan untuk mengantisipasi inflasi yang ditimbulkan dari harga-harga pangan tersebut yang kemudian ikut naik mengikuti pergerakan harga pangan global? Ya, memang ada beberapa komoditas yang langsung terdampak, seperti misalnya daging sapi, yang kalau kita lihat dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, itu ada daging sapi, ada telur, kemudian ada beberapa komoditas dasar juga, yang mana itu ikut terkerek akibat dari kenaikan komoditas dunia. Tetapi untungnya sekarang ini inflasi kita tidak terlalu tinggi ya. Dalam beberapa bulan terakhir memang meningkat gitu ya, tetapi dalam wilayah yang menurut saya tidak terlalu worrying gitu ya. Kemarin ketika Ramadan dan Lebaran saja inflasinya memang meningkat, tapi masih berada di wilayah yang bisa dikendalikan. Bahkan sekarang kita membutuhkan inflasi gitu ya sebagai pemanis dalam pertumbuhan ekonomi. Bukan hanya pemanis, bahkan pelumas dalam pertumbuhan ekonomi. Sekarang ini kita justru sedang mencari inflasi gitu ya. Dan untuk petani ini juga sebenarnya lumayan bermanfaat gitu ya. Ketika harga mereka meningkat gitu ya, seharusnya nilai tukar petani mereka kan juga meningkat juga, sehingga kesejahteraan para petani juga meningkat. Sementara di sisi konsumen melihat kenaikan harga ini, kalau saya melihatnya sampai sementara ini itu masih masuk dalam wilayah consumer surplus. Artinya konsumen ini masih bisa dan masih kemudian berdaya untuk kemudian membeli produk-produk tersebut karena kenaikannya juga tidak terlalu tinggi. Nah, tetapi memang harus antisipatif juga. Bagaimana tren 6 bulan ke depan kemudian harus di forecast, harus ada prognosanya, sehingga komitmen-komitmen atau perjanjian-perjanjian ya terkait dengan pengadaan barang ya dan juga jasa ini harus kemudian dibuat gitu ya dengan beberapa partner strategis. Kalau tidak, ya nanti pada saatnya ini ada gap antara supply dan demand terlalu berlebihan, nah kita sudah siap ya, jangan sampai kemudian kita tidak siap menghadapi situasi tersebut.
Untuk jangka menengah dan panjang, sejauh mana food estate ini dapat menjadi sebuah solusi lah jika kemudian suatu hari nanti terjadi juga volatilitas harga pangan dunia yang menyebabkan tentu saja beberapa harga pangan yang diimpor oleh Indonesia harganya kemudian akan tinggi. Sejauh mana ini bisa jadi satu jawaban, Mas Fitra? Ya, jadi pemerintah sekarang kan secara umum sedang melakukan upaya untuk meningkatkan nilai tambah produksi. Ya, untuk tidak hanya barang pangan, tetapi untuk semua komoditas primer. Sehingga dengan demikian, kemampuan dan kapasitas produksi kita di jangka panjang bisa meningkat. Konsep food estate saja bukan hanya sekarang sebatas konsep, tapi sudah kemudian mulai dipraktikkan lintas kementerian ya. Dalam hal ini yang terlibat ada Kementerian Pertanian, ada juga Kementerian Pertahanan bahkan gitu ya, karena itu merupakan bagian dari ketahanan nasional. Sehingga seharusnya ya, kalau misalnya kita sudah berstrategi dari sekarang di jangka menengah dan panjang kita sudah bisa lebih siap. Oke, artinya ini dapat menjadi satu backbone lah ya terkait dengan ketersediaan pangan di Indonesia. Oke, Betul. apa yang harus dilakukan lah? Tentu saja ini terkait dengan lintas kementerian lah yang merupakan stakeholders dari food estate di Indonesia. Agar kemudian ini menjadi sebuah proyek yang realisasinya ataupun mungkin pembangunannya lebih akseleratif, Mas Fitra. Apa yang harus dilakukan? Isunya klasik dan sampai sekarang sebenarnya masih menjadi masalah, yaitu masalah koordinasi antar kementerian. Ya, punya target sendiri-sendiri sehingga tidak saling terhubung. Nah, oleh karenanya saya rasa peran Kemenko dalam hal ini menjadi lebih pivotal, lebih penting dan strategis karena seharusnya bisa mengkoordinasikan kementerian-kementerian teknis yang terkait gitu ya, karena jangan sampai kemudian terjadi dispute ya terkait dengan data, kemudian terkait dengan produksi, terkait dengan siapa yang melakukan apa. Nah, ini kemudian harus clear ya. Dan ketika melakukan negosiasi internasional, ini juga harus satu suara. Jangan sampai ketika kita melakukan proses kemudian pengamanan produksi, tetapi kemudian dibaca oleh kementerian lain, misalnya Kementerian Perdagangan berusaha untuk secara agresif mengamankan produksi dari negara lain. Tapi kemudian ada Kementerian Pertanian misalnya yang melihat ini sebagai upaya untuk kemudian menghancurkan produksi nasional. Nah, jangan sampai itu terjadi. Makanya ini harus kemudian ya satu suara dan perlu koordinasi yang lebih signifikan lagi menurut saya. Baik, oke. Mas Fitra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Terima kasih untuk analisa komprehensif Anda. Sukses selalu, sehat selalu. Sampai jumpa. Sama-sama, Mas. Baik, dan pemirsa sudah satu...